Bab 386, Kehancuran, 1. Ketika Yeon Buso, prajurit berikutnya dari pasukan keadilan dan putra tertua dari pemimpin klan Yulin, ditekan dengan kekuatan yang luar biasa, para prajurit dari keluarga Peng menyerah tanpa perlawanan apapun. Tentu saja, itu karena mereka tahu bahwa Peng Giu tidak menginginkan pengorbanan yang tidak perlu. Petik 1. Bahkan jika mereka mencoba, pihak kita hanya akan berakhir dengan banyak orang yang terluka atau mati. Dia dibutakan oleh ambisinya sendiri dan menetapkan tujuannya terlalu tinggi. Bahkan tidak realistis untuk mencapai tujuan itu, tetapi saat dia menghadapi kenyataan, dia sudah kehilangan sesuatu yang penting. Bagaimana mungkin monster seperti itu ada di antara kita? Tidak akan pernah ada yang mengira bahwa prajurit tingkat Mahaguru akan dikalahkan secepat itu. Seolah-olah perbedaan antara mereka seperti prajurit yang terampil dan prajurit berpangkat rendah. Jika bukan karena keterampilan yang ditampilkan Yeon Buso, akan terlihat seperti itu. Apakah perbedaan antara orang tumbuh dengan setiap langkah ke tingkat berikutnya? Menakutkan, hanya satu tingkat lebih tinggi, tetapi tingkat tersebut sangat tinggi. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Butuh beberapa tahun atau dekade bagi seseorang untuk naik dari tingkat superior ke tingkat master tertinggi. Bagaimana dia bisa tumbuh sebanyak ini dalam beberapa bulan? Tetua Chongsu telah mati-matian mencoba untuk menghentikan mereka, tetapi tidak ada satupun pemimpin, bahkan pemimpin besar, yang mendengarkan kata-katanya, dan sekarang mereka semua mempelajari kebenaran dengan cara yang sulit. Dia tiba-tiba teringat taruhan yang dia tempatkan dengan Tetua Chongsu sebelum berangkat ke istana. Mereka berjanji satu tangan ke tangan yang lain, dan jika Peng Giu dibebaskan, maka dia juga dalam bahaya kehilangan lengannya yang lain. Keinginannya untuk bernegosiasi dengan kaisar dan menyukseskan pasukan keadilan sirna. Sementara itu, halaman depan candi hampir dipenuhi ratusan tahanan. Sekitar 40 orang dari keluarga Peng, dan sekitar 50 wanita dari kuil Sorim dan juga para guru di kuil, semuanya menunduk ketakutan. Saat itulah Hubong, yang berada di anak tangga teratas aula utama, berbicara. Tuan, kami tidak membunuh satupun dari mereka, tetapi kami melukai kedua pemimpin dan putra pemimpin besar, ini mungkin tidak menguntungkan kami, bukan? Peringatan yang diberikan oleh Yeon Buso mengalir di kepala Hubong. Dari sudut pandang Yulin, seolah-olah tidak cukup untuk mengubah agama negara, kultus iblis bahkan memotong lengan para pemimpinnya. Ko Wanghur, yang berada di sebelahnya, menjawab. Hahaha, jangan khawatir, Hubong. Hal semacam itu tidak akan terjadi saat ini. Ini adalah aliansi yang dibentuk untuk menghadapi klan Blade God Six Martial, tetapi jika aliansi itu dibubarkan, itu akan kembali ke perang 4 arah dan bukan perang 3 arah. Bagaimana aliansi itu bisa dipatahkan dengan mudah? Itu hanya taktik Yeon Buso untuk keluar dari sini dengan selamat tanpa pengorbanan lagi. Chun Youn mengangguk setuju dengan kata-kata Ko Wanghur. Alasan aliansi itu bukanlah perdamaian. Kurasa aku tidak mengkhawatirkan apapun. Dengan kepribadianmu, akan aneh jika kamu tidak mengkhawatirkannya, namun, dengan pasukan jahat di barat, klan Blade God Six Martial di timur dan kita di selatan, mereka tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Seperti yang mereka tahu, jika aliansi itu hancur, Yulin akan dikepung oleh musuh dari timur, barat dan selatan, jadi mereka pasti akan mati. Yulin akan melakukan apa saja untuk menghindari itu. Saya bertanya-tanya bagaimana reaksi mereka jika mereka tahu apa yang terjadi di sini. Hehehe. Sejauh ini, pasukan keadilan tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya berharap para pemimpin mereka berhasil membujuk kaisar. Tuhan, apa yang akan kita lakukan dengan mereka? Tanya Ko Wanghur sambil menunjuk para tahanan yang diikat dengan tali. Tidak mungkin mereka bisa menahan orang-orang ini di sini selamanya. Kita harus mengirim mereka kembali, tidak termasuk Yeon Buso dan para pemimpin lainnya. Jika bukan karena aliansi, Chun Youn akan membunuh mereka karena tindakan mereka cukup untuk melakukannya, namun tidak diinginkan untuk membuat musuh keluar dari Yulin saat ini. Kalau begitu aku akan membawa mereka ke markas mereka dan menyampaikan pesan Tuhan. Ko Wanghur percaya diri. Membawa para tahanan ke pangkalan utama Yulin pasti akan membuat mereka marah padanya,
Namun, Ko Wanghur dengan berani mengambil tugas itu. Tidak, kamu tidak perlu melakukannya. Chun Youn menggelengkan kepalanya. Melihat para tahanan yang diikat, dia berbicara. Letakkan surat di tangan mereka dan kirimkan mereka. Itu sudah lebih dari cukup. Dengan Yeon Buso dan dua pemimpin di tangan sekte, tidak ada yang berani bertindak sembarangan, tetapi Chun Youn tidak mau mengambil risiko. Jika Yulin terlalu marah, mereka akhirnya akan menahan Ko Wanghur sebagai sandera dan meminta pertukaran. Cih, mengerti. Kecewa karena tidak diberi tugas, Ko Wanghur mendecakkan lidahnya. Dibandingkan dengan 6 pedang lainnya, ini seharusnya menjadi penampilan besar pertamanya, jadi dia ingin lebih berguna. Tidak seperti dia, Hubong tertawa dan berkata, dengan kejadian ini, seluruh Wulin akan tahu tentang kekuatan Tuhan kita. Hore! Mungkin Tuhan akan diberi semacam gelar atau nama. Sampai saat itu, Chun Youn tidak dikenal orang lain selain kultus iblis. Namun, dengan ini, fakta bahwa dia mengalahkan 3 pemimpin pasukan keadilan akan diketahui, mungkin ada peluang untuk mendapatkan gelar khusus. Untuk prajurit manapun di Wulin, gelar berarti peningkatan reputasi mereka. Aku menantikannya, hehe. 3 hari kemudian, para tawanan perang yang ditangkap oleh Demonic Cult kembali. Tidak hanya kepala keluarga Peng Giu, tetapi juga pendekar pedang dari Gunung Sorin dan Yeon Buso, putra pemimpin besar, telah pergi ke istana untuk mendapatkan kesempatan menebus diri. Pemimpin besar dan 3 pemimpin lainnya telah menerima laporan dari Oh Hye dari klan Hang San dan Peng Yosik, letnan dari keluarga Peng. Hah, bagaimana ini bisa terjadi? Amitabha, duta besar kuil Sorim, pemimpin kedua Gayeon, sedang menghafal sutra dengan ekspresi serius. Itu karena ini adalah sesuatu yang tidak diprediksi oleh siapapun. Siapa yang akan membayangkan bahwa 3 pemimpin akhirnya akan berubah menjadi sandera? Apakah itu benar? Pemimpin ke-6, Tetua Pong Chungun dari pasukan keadilan, bertanya pada Oh Seon, anggota klan Hang San, dengan sangat tidak percaya. Mereka memang mengerti bahwa kekuatan Chun Youn telah meningkat, tetapi mereka tidak menyangka akan mencapai level seperti itu. Itu adalah kebenaran. Bahkan pemimpin Yeon bukanlah tandingannya. Oh Seon ingat konfrontasi yang terjadi saat itu. Ekspresi wajah para pemimpin menjadi masam saat mereka terus mendengarkan. Semakin banyak mereka mendengar tentang konfrontasi, semakin terlihat seperti serangan sepihak. Apakah dia baru saja mencuri pedang udara dan menggunakannya untuk serangannya sendiri? Tidak, itu tidak mungkin, kan? Keahlian ini, yang dikenal sebagai sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh Mahaguru, adalah pedang udara. Itu adalah level yang hanya bisa dilakukan oleh 5 prajurit terkuat, yang saat ini dikenal sebagai yang sangat terampil dari Yulin, tetapi untuk menonaktifkan pedang udara berarti lawan memiliki level yang jauh lebih tinggi daripada mereka. Apakah kata-kata Penatua Chong Su benar? Sebuah kisah yang tak seorang pun siap untuk percaya pada saat itu. Siapapun yang belajar seni bela diri akan menyadarinya. Ada banyak orang yang tidak dapat naik ke tingkat Mahaguru sekalipun mereka berlatih seumur hidup. Selain itu, mereka yang mencapai tingkat Mahaguru hanya sedikit orang yang luar biasa dan dikenal. Mereka bisa dihitung dengan jari. Dan tidak seorang pun di Yulin yang mencapai tingkat Mahaguru telah naik ke tingkat Guru Ilahi. Apakah itu berarti dia hampir seperti dewa sekarang? Yang bisa dipikirkan orang hanyalah bahwa orang ini dipilih oleh surga. Pong Chungun, yang sempat shock, bertanya pada prajurit keluarga Peng. Ngomong-ngomong, apa yang kamu kenakan di punggungmu? Mendengar pertanyaan itu, ekspresi pria itu menjadi gelap. Itu lebih sulit daripada berbicara tentang apa yang terjadi di Istana Kekaisaran. Petik 2. Ada sesuatu di dalamnya. Buka. Saat itu, seorang pria parubaya yang tidak mengubah ekspresinya seperti para pemimpin lainnya membuka mulutnya untuk pertama kalinya dalam pertemuan itu. Pemimpin ketiga. Seorang pria dengan alis tebal dan mengenakan sutra biru mewah. Dia adalah Namgung Kiong, kepala keluarga Namgung, seorang pendekar pedang terkenal. Jadi dia ada di sini juga. Wajar jika para prajurit Peng merasa takut. Namgung Kiong, Komandan Timur,
bertanggung jawab atas medan perang jika klan Blade God Six Martial melintasi perbatasan mereka. Dia adalah pemimpin ketiga. Tidak ada yang mengira dia akan datang dari posisinya dan menghadiri pertemuan. Lakukan seperti yang dikatakan pemimpin ketiga. Pong Chungun juga mengangguk setuju. Setelah ragu-ragu sejenak, para prajurit berbicara. Sebenarnya, kultus Lord of Demonic telah memintaku untuk mengirimkan kotak kayu ini kepada para pemimpin. Tuan Pemujaan Iblis. Ya, kata-kata Lord of Demonic Cult menarik perhatian semua orang. Dia membuka ikatan kotak kayu yang dia pegang di punggungnya dan meletakkannya di depan pemimpin besar, kursi Yimok. Dan ketika tutup kotak kayu itu dibuka, wajah orang-orang yang melihat isinya mengeras. Yang mengejutkan, ada 3 lengan yang terputus di dalam kotak kayu itu. Apa ini? Para pemimpin, yang baru saja mendengar apa yang terjadi di Istana Kekaisaran, tidak mungkin tidak mengetahui milik siapa tangan mereka. Jelas bahwa lengan dalam jubah biksu abu-abu adalah milik biksu Sati, dan lengan yang berotot adalah milik Peng Giu. Yang terakhir, berlengan putih, milik Yeon Buso. Bang! Mata semua orang menoleh ketika suara besar meraung dari kursi seseorang. Dengan mata yang jelas marah, mata yang marah itu adalah milik pemimpin besar pasukan keadilan, yang sejauh ini tidak pernah kehilangan ketenangannya. Dia marah. Wajar jika dia marah, dia hanya melihat lengan putranya yang terputus. Lengan terputus dalam jubah putih di dalam kotak kayu melayang di udara dan ditarik oleh Yimok. Matanya bergetar karena marah saat dia melihat lengan putranya yang terputus. Tuan, dari Sang Iblis, kultus, hatinya, yang seperti danau yang tenang, mengamuk. Tidak pernah sekalipun mantan pemimpin, Chun Yojung, membuatnya marah seperti ini. Apakah ini karena Lord of Demonic Cult berpikir bahwa saya tidak dapat memutuskan aliansi? Beraninya dia mengujiku. Mengirim hanya lengan yang terputus seperti memprovokasi dan mengejek seluruh Yulin. Tapi kemudian, sesuatu menangkap matanya yang marah. Ini, lengan yang terputus itu mengepal, dan ada sesuatu di dalamnya. Dia mencoba membukanya, tetapi tangan itu terkepal terlalu kuat untuk dia buka. Ketika Yimok mulai menyuntikkan energi ke pergelangan tangan lengan yang terputus, jari-jari yang kaku akhirnya terulur, memperlihatkannya. Dilipat sangat rapat, ada sesuatu yang tertulis di atas kertas. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Itu aneh. Mengapa dia harus membuat kertas itu tidak terlihat bahkan setelah mengepalkannya? Menilai bahwa itu adalah sesuatu yang penting, dia dengan hati-hati melihatnya sambil memastikan bahwa yang lain tidak tahu tentang pesan ini. Saat dia membaca isinya, ekspresi Yimok berubah. Petik 1 tanda seru tanda tanya petik 1. Tidak menyadari hal ini, para pemimpin sedang melakukan percakapan serius di antara mereka sendiri. Pemimpin ke-6 Pong Chungun menggelengkan kepalanya, tidak mengerti apa-apa, dan berbicara dengan pemimpin kedua Gukyong. Menurutmu apa artinya ini, Beku? Ini terlihat seperti sebuah peringatan. Mantan Lord of the Demonic Cult dikenal sebagai orang yang berbahaya, tapi Lord ini tidak perlu melanjutkan. Tindakan ini merupakan peringatan dan provokasi. Seolah-olah mereka diberitahu bahwa siapapun yang akan terlibat dalam masalah perubahan agama negara tidak akan ditoleransi. Saya tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi seperti ini. Amitabha. Mereka tidak tahu bagaimana reaksi Lord of Demonic Cult, namun tidak ada ruang untuk protes karena mereka sendiri telah mengirim Yeon Buso dan yang lainnya ke istana. Selain itu, Yulin lah yang akan kehilangan banyak jika aliansi itu dipatahkan. Sepertinya ini bukan satu-satunya masalah. Tidak ada yang berbicara, tetapi Lord of Demonic Cult dan orang-orangnya terlihat jauh lebih berbahaya daripada klan Blade God Six Martial. Ini membuat kita terikat. Tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya, Pong Chungun menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, Yimok meletakkan lengan Yeon Buso yang terputus dan setelah membaca isi kertas itu, dia berbicara kepada para pemimpin. Saya mengajukan proposal, usul, kepada para pemimpin yang bingung, pemimpin besar berbicara dengan suara rendah namun percaya diri. Sebuah proposal untuk memutuskan aliansi dengan Demonic Cult. Bab 387.
Bab 387, Penghancuran, Pembatalan, 2. Proposal tiba-tiba tentang pembatalan aliansi oleh pemimpin besar pasukan keadilan dan Yulin. Itu cukup mengejutkan sehingga setiap pemimpin di aula bingung. Wajar jika pemimpin besar marah karena Yeon Buso tidak lain adalah putra sulungnya, tetapi keputusannya tampak terlalu ekstrim. Amitabha, pemimpin yang hebat. Permintaan itu tampaknya terlalu dini. Pemimpin kedua Guk Yeon tidak secara langsung menentang keputusan Yimok, tapi menurutnya waktunya tidak tepat. Jika mereka memutuskan hubungan dengan kultus iblis, mereka akan dikelilingi oleh musuh. Dewa Surgawi, pemimpin yang hebat. Meskipun saya berbagi pendapat yang sama dan memahami Anda sehubungan dengan Lord of the Demonic Cult yang terlalu memprovokasi kami, itu masih merupakan proposal yang tidak masuk akal untuk memutuskan aliansi. Pemimpin ke-6, Pun Chung-un, juga keberatan dengan usulan pemimpin besar itu. Hal-hal akan berbeda jika penguasa kultus iblis adalah seorang anak yang kurang dalam politik seperti yang awalnya mereka nilai, tetapi dengan perubahan dalam agama negara, dia membuktikan bahwa dia adalah monster dengan kekuatan. Dalam situasi seperti ini, berisiko mengubah seseorang yang lebih kuat dari klan Blade God Six Martial menjadi musuh mereka. Tolong, saya meminta Anda menarik proposal itu. Bahkan di Yulin, pendapat kedua pemimpin yang baru saja berbicara tidak akan pernah diabaikan karena reputasi mereka. Selain itu, sebagai otak pasukan keadilan, mereka tidak punya pilihan selain mencegah dan menolak tindakan berlebihan yang hanya akan membawa perang ke tanah mereka. Apakah semua orang berpikir seperti itu? Semua mata secara alami beralih ke pemimpin ketiga Nam Gung Kiong atas pertanyaan Yimok. Setiap proposal selalu perlu memiliki dua sisi. Tetapi, Nam Gung Kiong adalah orang yang memiliki kecenderungan ekstrim untuk menentang aliansi. Hal itu menjadi perhatian warga. Bahkan ketika kebenaran tentang klan Blade God Six Martial terungkap, dia adalah orang yang memimpin dalam menentang aliansi bersama dengan Peng Giu dan Dang Pilho, kepala keluarga Dang. Selain itu, dia adalah salah satu pemimpin yang mengajar Yeon Buso. Anehnya, pemimpin ketiga Nam Gung Kiong terlihat sangat khawatir. Petik 1. Apakah itu keputusan yang benar? Wajar jika dia khawatir. Bahkan di dalam Yulin, hanya sedikit orang yang mengetahui identitas aslinya. Dia adalah salah satu dari 5 keluarga di Jianghu yang diyakini sebagai ekstremis yang mengharapkan dunia yang bersih. Dari sudut pandang orang-orang yang berusaha menciptakan dunia keadilan, perpecahan aliansi akan disambut dengan tangan terbuka. Bahkan jika lengan Yeon Buso dipotong, ini adalah reaksi ekstrim mengingat karakter pemimpin besar. Meskipun klan Yimok tidak begitu terkenal atau paling berkembang, dia mampu menjadi anggota pasukan keadilan dengan keahliannya. Namun, cara bagaimana dia bisa menjadi pemimpin besar Yulin bukan karena diturunkan dari generasi yang lebih tua, tetapi karena dia sendiri penuh energi dan cukup pintar untuk meraih gelar tersebut. Dan pemimpin hebat seperti itu datang dengan keputusan yang terburu-buru. Pikiran Nam Gung Kiong berubah menjadi berantakan. Di satu sisi, ini adalah kesempatan yang tidak boleh dia lewatkan. Pada festival tahun ini, semua orang dari kultus iblis dan klan Blade God Six Martial akan dikumpulkan. Selalu dikatakan bahwa pembunuhan massal hampir tidak berhasil dengan buku-buku yang ditinggalkan oleh para tetua, tapi jika kekaisaran mendukung kita, kita mungkin bisa melenyapkan pemimpin kedua faksi sekaligus. 10 hari tersisa hingga festival Dano dimulai. Pada saat itu, para pemimpin dari 3 kekuatan besar dan klan baru, klan Pedang Dewa 6 Bela Diri, akan berkumpul untuk memperbarui perjanjian non-agresi antara Wulin dan keluarga kekaisaran. Kesempatan bagi kepala untuk berkumpul sangat jarang. Hanya Lord atau pemimpin utama fraksi yang harus disingkirkan. Itu akan menjadi kesempatan besar bagi Yulin untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Nam Gung Kiong mengangkat kepalanya dan menatap pemimpin besar. Matanya tampak terfokus pada keputusan Yimok. Kurasa dia serius. Jika orang seperti Peng Giu telah mengajukan proposal seperti itu, maka Nam Gung Kiong akan menghindari terlibat di dalamnya, menganggapnya sebagai proposal untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk pemimpin besar sendiri yang mengatakannya. Nam Gung Kiong tidak bisa berhenti merasa curiga,
jadi dia akhirnya memutuskan untuk bertanya pada Yi Mok sendiri. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda harus membuat keputusan seperti itu? Mendengar pertanyaan itu, pemimpin besar Yi Mok membuka mulutnya tanpa ragu. Pada awalnya, saya mempromosikan aliansi ini dengan harapan mengecoh kejahatan dengan bantuan kultus iblis. Tapi saya salah. Salah. Saya telah menyadari bahwa jika kita berkompromi dengan satu kejahatan untuk menyingkirkan yang lain, itu akan bertentangan dengan gagasan mulia Angkatan Keadilan, yang telah ditetapkan sejak zaman kuno. Bahkan sekarang, saya harus memperbaiki kesalahan saya sehingga kami tidak membuat lebih banyak masalah di hari-hari mendatang. Mata Namgung Kiong berbinar mendengar kata-kata Yi Mok. Pada awalnya dia skeptis dengan pemutusan aliansi yang tiba-tiba, tetapi sepertinya dia tidak perlu khawatir. Ini jelas merupakan kesempatan yang tidak boleh dia lewatkan. Ini adalah kesempatan yang harus diambil oleh para pemimpin. Saya harus mengakhiri diskusi ini sebelum pemimpin besar datang untuk mengubah pikirannya. Merenung sejenak, Namgung Kiong membuka mulutnya. Saya mendengar tekad pemimpin besar. Kemuliaan berpikir untuk keadilan menggerakkan hati saya. Sebagai seseorang yang pernah menentang aliansi, saya mendukung usulan pemimpin besar. Hah! Desahan keluar dari mulut pemimpin kedua. Ini adalah reaksi yang diharapkan dari Namgung Kiong. Penatua Pong, ini bisa menjadi hari yang sangat panjang. Amitabha, kita harus menghentikan mereka untuk terus maju. Pemimpin ke-6, yang menilai bahwa situasinya tidak berjalan dengan baik, berbicara. Pemimpin hebat, semua keputusan perlu dibuat setelah pertemuan yang adil, jadi tidak mungkin dilanjutkan kecuali lebih dari separuh pemimpin hadir. Jika kamu akan membuat proposal seperti itu, bukankah seharusnya kamu memanggil semua pemimpin? Pong Chungun hanya ingin mengulur waktu. Dalam kemarahan, Yi Mok tidak menghadapi kenyataan. Dengan kepribadian Yi Mok, jika pemimpin ke-6 dapat membeli waktu 1 hari saja, ada kemungkinan dia akan menarik lamarannya keesokan harinya. Tetapi, tidak perlu untuk itu. Semua pimpinan sibuk dengan tugasnya masing-masing. Karena ini adalah proposal yang dibuat oleh pemimpin besar, bagaimana kalau kita terus saja percaya padanya? Tidak, pemimpin Namgung. Menurut pendapat Namgung Kiong, baik Ga Yeon dan Pun Chungun memandangnya dengan ekspresi terkejut. Otoritas terbesar dalam pasukan keadilan ada di tangan pemimpin besar. Seperti yang dikatakan Pong Chunwon, karena pasukan keadilan terdiri dari banyak pemimpin klan, semua pemimpin harus bertemu untuk memutuskan masalah apapun, tetapi ada kemungkinan pengecualian. Keputusan dibuat oleh pemimpin besar, perintah pemimpin besar. Pemimpin besar dapat menggunakan otoritasnya dan memproses proposalnya 3 kali. Itu adalah jumlah maksimum dia bisa menggunakan otoritasnya, dan semua orang harus mengikutinya tanpa ada perbedaan pendapat. Pemimpin Namgung, bagaimana Anda bisa berbicara tentang meminta perintah pemimpin besar untuk masalah yang begitu penting? Bahkan Pong Chungun, yang tidak pernah kehilangan ketenangannya, meninggikan suaranya. Itu karena semua orang akan kehilangan hak mereka untuk memilih masalah jika orde dipicu. Namun, karena order adalah hal yang sangat rumit, pemimpin besar masa lalu sangat berhati-hati saat menggunakannya. Pemimpin besar saat ini, Yi Mok, belum pernah menggunakannya sebelumnya. Pemimpin hebat, pilih ini dengan hati-hati. Ini bagus. Mengikuti pendapat pemimpin ketiga, kami akan melanjutkan penggunaan perintah pemimpin besar dalam masalah ini. Hah, pemimpin yang hebat, bagaimana Anda bisa membuat? Amitabha, Amitabha. Kedua pemimpin tidak bisa menyembunyikan ketidaksenangan mereka pada kata-kata Yi Mok, yang tampaknya sudah mati-matian. Di sisi lain, Namgung Kiong tidak bisa berhenti tersenyum. Ini bukan bohong. Ini pasti. Semua kekhawatiran yang dia miliki menghilang. Akhirnya, muncul kesempatan baginya untuk bekerja sebagai anggota kelompok ekstremis. Dia akan sangat senang dengan ini. Larut malam. Di kantor pasukan keadilan, sebatang lilin dalam lampu porselen putih menerangi ruangan yang gelap itu. Pria di ruangan itu membuka kertas kusut, yang lebih mirip buklet, dan membacanya. Tuan dari kultus iblis, panggil aku Chun Youn. Pertama-tama,
saya ingin meminta maaf kepada Anda karena telah menyakiti putra Anda dan para pemimpin lainnya di dalam istana kekaisaran. Namun, saya pikir jika saya tidak melakukannya, pemimpin pasukan keadilan tidak akan mempercayai saya, jadi saya tidak bisa membantu tetapi membuat semua penguasa merasa sedikit tidak nyaman. Sumpah pemimpin besar harus dilakukan. Jika itu dilakukan, saya akan membebaskan putra Anda dan 2 orang lainnya dengan aman. Dan saya juga akan meminta Kaisar untuk mempertimbangkan Taoisme sehubungan dengan hubungan diplomatik. Sebagai imbalannya saya mengharapkan pemimpin besar melakukan satu hal untuk saya. Karena insiden di Istana Kekaisaran, rencana suksesi mungkin telah gagal dan para pemimpin klan Blade God Six Martial mungkin tidak muncul di festival. Sama seperti akademi kami, saya mendengar bahwa faksi Anda juga berjuang dengan masalah mata-mata. Inilah mengapa saya membuat rencana yang bagus. Dan untuk itu, Tuan Besar harus. Itu ditulis dalam buklet yang hancur. Untuk menipu musuh yang menempatkan mata-mata, tertulis bahwa seseorang harus menipu sekutu juga, bersama dengan pesan untuk membatalkan aliansi untuk sementara waktu. Yimok marah, tapi dia tidak tertarik mengambil langkah ekstrim seperti itu. Namun, saat merenungkan isi dalam surat seperti buklet, dia berpikir bahwa Lord of the Demonic Cult agak masuk akal. Ini tidak ada bedanya dengan pertaruhan. Mengi. Yimok yang membaca isinya sekali lagi, membakarnya di dalam lilin. Buklet itu hancur dan menghilang menjadi abu. Matanya berkilat aneh saat dia melihatnya. Lembah yang dalam di puncak Yongjabong, sebuah gunung tidak jauh dari barat daya gedung utama pasukan keadilan. Sebuah gua, jauh di dalam lembah yang gelap, ditutupi semak-semak. Itu tampak seperti gua tempat tinggal binatang buas. Itu tenang di dalam. Di depan pintu masuk gua tersebut, seorang pria berambut hitam panjang tak dikenal muncul dengan topi bambu. Pria bertopi bambu itu berlutut di pintu masuk gua yang kosong dan membuka mulutnya. Saya punya pesan untuk pesanan Anda. Begitu kata-kata itu jatuh, sesosok bergerak di dalam gua. Sosok ini, yang tidak mengeluarkan energi apapun, mengenakan topeng hitam yang menutupi seluruh matanya. Seseorang tidak akan dapat melihat apa yang ada di depan, tetapi orang tersebut tampaknya tidak nyaman. Bagaimana hasilnya? Bagian dari bibir, yang ditutupi oleh topeng, bergerak. Untuk pertanyaan orang bertopeng, pria itu menjawab dengan suara percaya diri. Berhasil. Apakah pemutusan aliansi diumumkan? Itu. Mendengar kata-kata itu, pria itu melepas topi bambu yang menutupi wajahnya. Yang mengejutkan, pria itu tak lain adalah Peng Yosuk dari keluarga Peng. Seperti yang diharapkan, semuanya berjalan baik-baik saja. Tidak ada yang berbicara tentang apapun, tidak ada seorang pun di keluarga Peng yang curiga. Peng Yosuk menarik kulit yang meregang seperti karet. Pada saat itu, pria bertopeng itu berbicara. Hentikan, itu terbuat dari mayat. Jika Anda menariknya seperti itu akan robek. Sangat menyesal. Bingung, dia melepaskan kulit pipi yang dia tarik. Pria bertopeng itu bertanya pada Peng Yosuk. Apakah kaum ekstremis bergerak? Seperti yang diharapkan pemimpin, dia mengurusnya. Jika kita memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, saya pikir kita akan dapat mengetahui identitas orang yang disebut Hoju dalam waktu dekat. Pria bertopeng itu mengangguk puas. Bagus. 3 pemimpin. Sampai hari festival dimulai, lihat apakah mereka bergerak sesuai dengan rencana pasukan keadilan. Ya, set. Begitu perintah pria bertopeng jatuh, Peng Yosuk memakai topi bambunya dan kembali dengan kecepatan cahaya. Pria bertopeng itu bergumam melihat ke arah dia pergi. Tuan dari kultus iblis, Chun Youn. Saya telah menyembunyikan penampilan saya selama ini karena Anda ikut campur dalam urusan saya. Kali ini kamu akan membayar harganya. Bab 388. Bab 388, Perjanjian Non-Agresi, 1. 2 hari kemudian, pengumuman pasukan keadilan menyebar ke seluruh Wulin. Pembubaran aliansi keadilan iblis dalam waktu kurang dari setahun. Semua orang di Yulin tahu bahwa ini bukanlah aliansi yang akan bertahan lama, tapi ini sepertinya terlalu cepat. Bahkan kekuatan jahat, yang tidak tahu tentang situasi luar karena urusan dalam negeri baru-baru ini,
tertarik padanya. Markas besar Forces of Evil terletak di barat Laut Sichuan. Di markas besar, ruangan yang digunakan pemimpin mereka adalah yang terbesar. Di sana, seorang pria besar dengan bekas luka di sekujur tubuhnya sedang diberitahu oleh seorang pria parubaya yang mengenakan penutup mata di mata kirinya. Itu adalah laporan terkini tentang status Yulin. Cool, ini akan sangat menyenangkan. Pria besar itu terungkap adalah pergantian peristiwa yang menarik. Itu karena ini kesempatan yang terlalu bagus untuk dibiarkan. Bahkan jika kita hanya mengincar festival Dano, kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Tapi kita akan kehilangan kesempatan besar untuk membunuh semua orang, semua berkat bajingan sialan itu. Untuk pertama kalinya, keseimbangan antara tiga faksi terbesar di Wulin rusak. Blade God Six Martial Clan adalah salah satu pemicunya. Sayangnya, karena konflik internal, pasukan jahat tidak sempat mengambil kesempatan ini. Jika Master memulihkan luka internalnya, kamu dapat menjatuhkannya kapan saja. Pria besar itu sama sekali tidak menanggapi kata-kata pria paruh baya itu. Itu karena dia bergandengan tangan dengan pria ini untuk keuntungan yang lebih baik, tapi sepertinya masa depan tidak bisa dijamin. Petik 2. Guru, benar, ini tidak aneh atau apapun. Ini bisa menjadi prosedur yang sangat alami. Ada apa lagi? Gelombang lama sungai yang mendorong gelombang baru ke depan. Saya sudah lama menunggu saat ini tiba. Gelombang lama sungai yang mendorong gelombang baru ke depan untuk menggantikan gelombang lama. Sama seperti gelombang belakang di sungai yang seakan mendorong gelombang baru ke depan, dikatakan bahwa seorang lelaki dari generasi baru akan segera menggantikan era seorang lelaki tua. Pria besar ini bangga, tetapi dia tidak pernah percaya bahwa dia bisa menjadi orang terbaik selamanya. Pemimpin, jangan katakan hal seperti itu. Bukankah kamu Raja Agung, Weststrong? Sudah lama sejak pria parubaya itu bekerja untuk Tuan, tetapi melihat sosok lemah di hadapannya, dia tidak bisa menahan perasaan kasihan. Identitas sebenarnya dari pria itu, yang disebut Master, tidak lain adalah Hang Yen, salah satu dari 5 prajurit terkuat, Raja Perkasa Barat. Siapa yang mengira bahwa dia, yang telah berada di Forces of Evil selama 30 tahun, akan menerima perawatan untuk luka dalam. Jika informasi tentang kesehatannya lolos dari ruangan ini, itu akan menyebabkan perubahan besar dalam hierarki pasukan kejahatan. Ada puluhan ribu prajurit yang menantikan kembalinya guru. Singkirkan luka Anda untuk melarikan diri secepat mungkin. Tolong jangan berbicara hal-hal yang lemah seperti itu di depan bawahanmu. Cool, kamu. Aku membawamu karena kamu dulu lemah lembut dengan kata-katamu, tapi lihat omelanmu sekarang, Garmojam. Pria parubaya. Identitas aslinya adalah Garmojam, pemimpin 18 keluarga sungai di Sungai Kuning. Dia adalah prajurit yang terampil dalam aliansi Forces of Evil. Dia juga paman dari 3 bersaudara Gar, yang meninggal di tangan Chun Youn. Anda terlalu berlebihan, guru. Saya bertanggung jawab atas 3% dari dana kebohongan ini mengecewakan. Cool. Kata-kata itu, yang diucapkan untuk membuat Hang Yen merasa lebih baik, dianggap sebagai lelucon ringan. Itulah betapa mereka menghargai dan mempercayai satu sama lain. Raja Perkasa Barat, Hang Yen kembali ke poin utama. Setelah mendengarkan kata-katamu, saya merasa perlu menunjukkan kepada orang-orang bahwa Raja Kekuatan Barat masih hidup dan sehat. Guru, maksudmu, saya berbicara tentang perjanjian non-agresi yang akan dibuat. Kilatan terlihat di mata Garmojam. Raja sendiri terluka, dan meskipun dia pendiam jika dibandingkan sebelumnya, adalah kenyataan pahit bahwa Raja Kuat Barat tidak dapat memobilisasi kekuatan karena konflik internal dan perang saudara di wilayahnya. Guru, bagaimana kalau kita fokus merawat lukamu terlebih dahulu? Tidak, jika kita tidak membuat diriku hadir di festival, orang-orang Wulin dan orang itu akan menyadari ada yang tidak beres. Sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Tentu saja, seperti yang dikatakan Hang Yen, pria itu mungkin juga memperhatikan festival ini. Jika Weststrong King tidak mengirim orang ke perjanjian non-agresi dengan mencoba fokus pada kekuatan internal, ada kemungkinan besar orang itu akan menyerang lagi.
Kami beruntung bahwa setiap kali perjanjian diperbarui, guru tidak pernah pergi ke sana secara langsung. Hang Yan adalah seseorang yang tidak pernah menghadiri perjanjian itu karena harga dirinya yang ekstrim. Bahkan dia tidak pernah mempertimbangkan untuk mengunjungi kultus iblis atau istana kekaisaran. Tetapi bahkan jika dia tidak hadir, jika dia tidak mengirim orang yang masuk akal dan masuk akal, orang itu pasti akan menyadarinya. Garmojam, pastikan untuk menghadirinya. Maaf. Garmojam bingung dengan perintah tak terduga dari Hang Yan. Guru, dalam keadaan saat ini, jika saya pergi dan tidak masalah, tempat ini dijaga oleh pendekar pedang yang paling ahli. Saat ini, Master of Forces of Evil sedang dijaga oleh Garmojam, peringkat kedua Gong Yun dan anggota peringkat kelima dari pasukan kejahatan, Gemjongsa. Meskipun ketiganya menjaganya, jika salah satu dari mereka hilang, keselamatan Hang Yan yang terluka mungkin akan terganggu. Hang Yan tersenyum pahit pada Garmojam yang tampak khawatir. Aku tidak akan menyuruhmu pergi begitu saja. Lalu, bajingan dari kultus iblis itu membunuh keponakanku. Itu adalah fakta yang terungkap setelah menyakiti hati kepala keluarga Osang. Pada awalnya, dia tidak mendengar apapun darinya, tapi setelah setengah membunuh keluarganya, dia akhirnya memutuskan untuk angkat bicara. Kami memiliki beberapa hutang untuk dibayar. Dia berbicara dengan tenang, tetapi matanya menahan amarah. Garmojam yang belum menikah tidak pernah membiarkan siapapun yang menyentuh keluarga atau teman hidup bahagia. Hanya saja, karena perang saudara, kemungkinan balas dendamnya tertunda. Beri aku kesempatan untuk melunasi hutang. Ketika perjanjian selesai, kebingungan pasti akan muncul. Dan saat kebingungan dimulai, kita akan mengetahui apakah pasukan keadilan akan menjadi target pertama atau tidak, bukan? Karena pengumuman berita pasukan keadilan, insiden lain tentang pasukan keadilan sedang digali dan masalah tentang istana kerajaan telah menyebar juga. Hanya menggabungkan informasi yang mereka kumpulkan, sudah jelas siapa dari dua faksi yang akan menjadi sasaran. Bahkan jika mereka memutuskan untuk memutuskan hubungan, kultus iblis akan menjadi yang pertama bergerak. Putra Chun Yujong itu menjadi pembohong akhir-akhir ini, seseorang harus mengajarkannya bahwa orang tidak dapat merajalela di Wulin hanya karena mereka bodoh. Gedebuk, Hang Yan menampilkan dadanya yang berisi bekas luka. Luka yang dideritanya dari mantan penguasa kultus iblis, Chun Yujong. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba, dia tidak bisa membantu tetapi mundur ketika dia menghadapi mantan Lord of the Demonic Cult. Saya akan membalas Anda atas aib yang harus saya hadapi dengan nyawa anak Anda. Ayo, meski terluka, energi yang dikeluarkan Hang Yan akan membuat siapapun berpikir bahwa dia dalam keadaan sehat. Dimengerti, saya akan memastikan memenuhi perintah tuan saya dan kembali. Seperti yang diperintahkan Hang Yan, dia harus segera pergi untuk menghadiri perjanjian itu. Butuh waktu 8 hari untuk sampai ke wilayah Tongho. Ketika Garmojam pergi untuk menyambut guru sebelum dia pergi, Hang Yan menanyakan sesuatu yang membuatnya penasaran. Ngomong-ngomong, ketika mereka memutuskan untuk memutuskan sekutu kali ini, apa yang disebut Lord of the Demonic Cult? Dia disebut iblis pengubah karena dia merusak kepercayaan berbohong dengan memotong lengan 3 pemimpin pasukan keadilan yang pergi ke kaisar sebagai utusan mereka. Mengubah iblis. Sangat mirip dengan Yulin yang memberikan nama seperti itu. Kecuali untuk faksi mereka sendiri, mereka akan selalu memberikan gelar terburuk kepada prajurit dari faksi lain. Tidak peduli betapa marahnya mereka, menyebut penguasa kultus iblis sebagai iblis yang berubah sama saja mencoba meremehkannya. Tapi para pendekar Wulin tidak menemukan hal seperti itu. Mereka menggunakan gelar yang sangat luas untuknya. Lebar, bahkan Kaisar Agung Pemerintahan, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa memanggil penguasa kultus iblis dengan nama yang meremehkan dan meremehkan, jadi dia menyebut penguasa kultus iblis sebagai Kaisar Iblis. Kaisar, alis Hang Yan terangkat. Meskipun dia sendiri, anggota dari 5 prajurit terkuat, hanya menyebut dirinya, Raja, gelar untuk Lord of the Demonic Cult ini membuatnya marah. Dan, sejak perjanjian non-agresi ditandatangani, tidak ada satu orang pun dari Wulin yang berani mengancam istana kekaisaran secara langsung. Pastikan dia tidak pernah dipanggil dengan nama itu lagi.
Gar Mojam dari Sungai Kuning. Saya mematuhi perintah Tuan. 4 hari sebelum perjanjian non-agresi. Utusan Istana Kerajaan tiba di Aula Utama Pasukan Keadilan. Di Aula Utama, 8 pemimpin pasukan keadilan dan utusan dari istana memerintahkan kepala untuk saling menyapa. Orang yang berasal dari Istana Kekaisaran untuk menyampaikan berita itu adalah Yongjo, Komandan Utara. Berdiri di depan kursi pertama, Yongjo membuka gulungan yang membacakan nama dan mulai membacakan isinya. Lokasinya akan diadakan di Kastil Jin di Tongho. Karena ini adalah tempat yang damai untuk dihadiri oleh Wulin dan keluarga kekaisaran, jumlah pendamping selain kepala masing-masing faksi tidak boleh melebihi 100, dan selama upacara. Saat mereka membaca isinya, ekspresi pemimpin berubah menjadi aneh. Faksi terbesar ketiga mungkin akan merasakan hal yang sama tentang perjanjian itu. Saat perjanjian berakhir, perang akan dimulai. Jadi, setelah pertemuan berakhir, para pemimpin mencoba mempersiapkan situasi darurat dan memobilisasi prajurit elit dari North Justice Blades, kelompok bersenjata terbaik di seluruh Yulin. Tapi, dengan isi pesan Kaisar, rencana mereka diblokir. Hanya satu grup yang dapat dikirim. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa itu adalah satu-satunya cara. Perwakilan dari setiap fraksi bisa masuk tanpa batasan apapun. Misalnya, jika perwakilan klan ketiga dari Yulin hadir di sana, mereka mungkin memiliki keunggulan atas faksi lain dalam hal kekuasaan. Dan hal seperti itu hanya akan terjadi pada pasukan keadilan karena dibentuk oleh berbagai klan. Saya tahu betul siapa yang mengutarakan pikiran-pikiran itu. Senyum mewakili di bibir pemimpin ketiga Nam Gung Kiong, yang memimpin kepalanya. Penguasa kultus iblis saat ini, Chun Youn, masih tinggal di Istana Kekaisaran. Meski begitu, ketika aliansi itu bubar, Lord of the Demonic Cult berada di tengah-tengah wilayah Yulin. Sudah ada orang-orang dari pedang kehakiman utara Yeon Buso di sekitar istana. Setiap kali Lord of Demonic Cult keluar, mereka akan siap untuk memukulnya. Ini tidak ada gunanya. Tuan dari kultus iblis, tidak peduli apa yang Anda lakukan untuk menggerakkan yang mulia, Anda tidak akan bisa keluar dari Tongho hidup-hidup. Ada lebih dari 100 faksi berukuran kecil dan menengah yang memiliki pemikiran yang sama dengan kaum ekstremis. Selain itu, dalam keadaan darurat, mereka telah menyembunyikan orang-orang mereka di mana-mana di Tongho, yang berarti bahwa, dalam keadaan darurat, Yulin memiliki cukup prajurit di pihak mereka. Di sisi lain, pasukan penguasa kultus iblis terdampar di selatan Sungai Kuning. Sebelum mengumumkan pemutusan aliansi, 7 klan Yulin dan 6 klan dari wilayah Hubei, serta para murid klan yang berada di perbatasan Sungai Kuning, bersiap untuk memblokir kekuatan kultus iblis yang akan mencoba untuk maju ke Festival Utara. Bahkan jika anggota kultus iblis ingin menggunakan metode lain, mereka tidak akan menemukan jalan keluar. Ini cukup pintar. Tampaknya itu belum cukup, klan Blade God Six Martial dan Forces of Evil menjaga perbatasan mereka untuk memblokir pergerakan anggota Demonic Cult juga. Hal itu dilakukan tanpa adanya kesepakatan satu sama lain. Bahkan mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan besar. Hanya ada satu kesalahan yang kau buat, penguasa kultus iblis, dan itu menciptakan rasa krisis untuk semua orang. Dan dengan anggota mereka yang diblokir di perbatasan, penguasa kultus iblis, Chun Youn, hanya dapat memobilisasi sekitar 50 anggota yang saat ini tinggal di Istana Kekaisaran. Dan ini adalah berita bagus bagi orang lain. Kesempatan sempurna untuk membunuh Chun Youn, jenis musuh terburuk, yang mencapai level Divine Master. Ini adalah waktu yang tepat untuk mencapai tujuan kita. Seorang anggota ekstremis telah berhasil menyelesaikan tubuh bela diri ekstrim. Tetapi karena waktu yang terbatas, teknik mereka tidak diuji pada banyak orang, tetapi dikatakan bahwa itu berpengaruh besar pada 80 anggota yang berhasil diselesaikan. Kaisar Setan, jangan bercanda denganku. Kejahatan tidak pernah melintasi langit. Demi langit biru jernih, Tongho akan menjadi kuburanmu. Mata Nam Gung Kiong berbinar saat melihat ke lantai. Mulai dari festival, situasi Wulin akan berubah total. Waktu berlalu dengan cepat. Festival yang ditunggu-tunggu telah tiba. Dano, hari besar yang jatuh pada bulan ke-5 bulan dikenal sebagai hari keberuntungan.
Festival Dano, hari ketika yang paling makmur di tahun itu. Festival ini berasal dari pemerintahan Raja Hui dari dinasti Chu dan tersebar di mana-mana. Kastil Jin terletak di jantung Tongho. Tongho adalah ibu kota pertama tempat Zhu Wonmyong, kaisar pertama, awalnya tinggal dan merupakan tempat di mana dia bersumpah kepada Dewa Langit dan Bumi untuk menyelamatkan rakyat kerajaannya. Untuk memperingati hal itu, perjanjian non-agresi antara keluarga dan rakyat Wulin diadakan di Tongho. Itu bukan kastil yang sangat besar karena itu adalah wilayah kecil, tapi cukup untuk menampung 20.000 orang. Sebelum upacara perjanjian dimulai pada siang hari, pejabat istana kekaisaran, 200 pengawal dan 3.000 tentara mengelilingi dalam 5 baris. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Penjaga istana kekaisaran, yang menjaga gerbang kastil, menabuh genderang saat mereka berteriak. Pemimpin Yulin dan kepala masing-masing faksi telah tiba. Yang pertama tiba adalah klan Yulin. Itu wajar karena tempat ini berada di bawah wilayah mereka. Gedebuk. Orang pertama yang melewati pintu masuk gerbang kastil adalah pemimpin besar pasukan keadilan. Yimok menarik napas dalam-dalam sambil memeriksa kastil dan dekorasi yang disiapkan untuk upacara tersebut. Akhirnya, apakah ini akan dimulai? Mulai hari ini, perubahan baru akan terjadi. 5 pemimpin, memimpin 243 prajurit dari setiap klan, kepala beberapa faksi kecil dan 100 prajurit elit dari Pedang Keadilan Utara, yang kembali dari Istana Kekaisaran dengan kekalahan, memasuki istana dengan tekad. Bab 389. Bab 389, Perjanjian Non-Agresi, 2. Kamu bisa lewat sini. Yang pertama memasuki kastil Jin dari orang-orang Wulin adalah kepala dari setiap klan Yulin, yang pindah ke sisi berlawanan dari penjaga istana kekaisaran di bawah bimbingan para penjaga kekaisaran. Orang-orang Yulin yang diberi tempat di dekat gerbang barat segera membentuk formasi. Itu menunjukkan betapa tertib dan disiplinnya faksi mereka. Di antara mereka, ada yang tidak bisa menyembunyikan energinya, prajurit elit Pedang Keadilan Utara. Itu bermanfaat untuk membawa 100 Pedang Keadilan Utara. Pemimpin ketiga, Nam Gung Kiong, tidak bisa menyembunyikan kepuasannya saat melihat para prajurit. Pemimpin Pedang Keadilan Utara, salah satu kekuatan terbaik Yulin, berada di bawah Yeon Buso, putra tertua Yimok. Para prajurit Pedang Keadilan Utara tampak marah ketika mereka mengetahui bahwa Yeon Buso telah ditangkap oleh penguasa kultus iblis, Chun Youn, di Istana Kekaisaran. Udara sepertinya menjadi dingin, mungkin karena mereka ingin darah mengalir. Penguasa kultus iblis. Anda memiliki bakat untuk membuat musuh. Pedang Keadilan Utara hanya terdiri dari mereka yang sangat terampil. Bagi para ekstremis untuk memiliki kekuatan ini di pihak mereka adalah sesuatu yang dapat menanamkan kepercayaan pada mereka, dan dengan 100 prajurit Pedang Keadilan Utara, mereka dapat menghancurkan 2 hingga 3 kultus iblis dalam satu malam. Lebih-lebih lagi, apakah Anda menekan 300 penjaga dan Kasim? Apakah Anda dapat melakukannya lagi kali ini? Orang-orang yang hadir kali ini semuanya adalah master. Ada Yimok, Maha Guru, dan 5 pemimpin yang semuanya adalah superior master, termasuk Nam Gung Kiong. Selain itu, dari klan kecil dan menengah, ada lebih dari 50 prajurit level supermaster. Mereka sepenuhnya siap untuk menghadapi guru ilahi. Ini akan sama untuk klan Forces of Evil dan Blade God Six Martial juga. Mereka akan membawa kekuatan terbaik mereka untuk membunuh Chun Youn juga. Jika ketiga kekuatan itu menyerang sekaligus, ditentukan bahwa, tidak peduli seberapa kuat Chun Youn, dia tidak akan terkalahkan. Poin utama datang setelah berurusan dengan Tuhan. Setelah berurusan dengan musuh bersama, kultus iblis, ketiga faksi lainnya akan segera mengakhiri aliansi mereka. Dan faksi yang bertahan di posisi itu akan berubah menjadi faksi utama di Yulin. Pada saat itu, dia melihat ke langit, matahari sedang menuju ke tengah langit dan siang sudah dekat. Di gerbang barat kastil Jin, suara genderang bergema. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Pemimpin pasukan kejahatan dan kepala klan mereka akan masuk. Yang kedua tiba adalah pasukan kejahatan. Mata Pong Chungun, anggota lama pasukan keadilan, terbelalak. Saya mendengar ada perang saudara yang terjadi, namun mereka hadir. Bahkan di dalam Wulin,
ada mata-mata yang ditempatkan di setiap faksi. Itu dilakukan oleh pasukan keadilan yang tahu bahwa pasukan jahat rumit untuk dihadapi. Secara alami, mereka mengira tidak ada yang akan dikirim ke perjanjian itu. Garmojam dari Sungai Kuning. Tidak mungkin. Kenapa dia ada di sini? Seorang pria parubaya dengan penutup mata hitam masuk melalui gerbang. Dia adalah kepala dari 18 keluarga River dan juga seorang tiran, seseorang yang sangat dekat dengan Forces of Evil. Dan ada 17 orang, yang tampak seperti pemimpin, yang datang setelah dia. Yang itu adalah Bok Hosun, Jegal Yong-un, pemimpin Angkatan Keadilan ke-13, yang merupakan kepala intelijen, segera memperhatikan satu orang itu. Bok Hosun keluarga sungai. Dikatakan bahwa Chun Youn telah menenggelamkan mereka semua di sungai dengan tangannya sendiri. Di mana mereka? Begitu Garmojam memasuki kastil, dia mencari kultus iblis. Salah satu fakta yang dia temukan tentang mereka adalah bahwa kultus iblis sedang mencari basis persaudaraan langit biru. Akibatnya, Garmojamlah yang yakin bahwa pelaku sebenarnya bukanlah persaudaraan langit biru melainkan kultus iblis yang menghilang dalam semalam. Hari ini, dia akan memastikan untuk membiarkan darah kultus iblis mengalir demi keponakannya, dan orang-orang persaudaraan langit biru yang meninggal. Aku tidak akan pernah memaafkan bajingan iblis itu. Siapa pelaku sebenarnya masih belum diketahui, tetapi dia berharap menemukan seseorang bernama Yang Danwa di antara anggota kultus iblis. Dia hanya mendengar nama ini sekali ketika dia menghipnotis seseorang. Seorang pemuda dengan wajah putih bersih, bernama Chun Youn, kepala kultus iblis. Mereka pasti datang dari pegunungan 10.000 melihat Yang Danwa di sana, tetapi juga menyaksikan Tuhan memperlakukannya dengan sangat sopan. Dia tampak seperti anggota sekte peringkat tinggi. Dikatakan bahwa Yang Danwa telah memenggal kepala seseorang atas perintah Chun Youn. Jika dia datang ke perjanjian itu, Garmojam pasti akan membayar kembali 2 kali lipat dari jumlah itu. Dia berencana untuk mencari tahu setiap anggota kultus dan memenggal mereka. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Garmojam dan keluarga River, serta ratusan prajurit di bawah mereka, hendak membentuk formasi di bawah bimbingan penjaga kekaisaran, ketika tiba-tiba genderang mulai bergema dari timur. Apakah itu mereka? Apakah mereka sudah sampai? Tatapan keduanya, pasukan kejahatan dan pasukan keadilan, mengarah ke gerbang timur pada saat bersamaan. Di antara 3 faksi terbesar, satu-satunya yang tersisa adalah kultus iblis. Orang yang masuk adalah orang lain selain yang mereka inginkan, kekuatan baru dan faksi terkemuka, klan Blood God Six Martial. 3 pemimpin dari Blood God Six Martial klan masuk. Mendengar teriakan penjaga, mata semua pemimpin menjadi tajam. Ini akan menjadi pertama kalinya mereka melihat orang-orang ini. Melalui tangan mereka, subklan pasukan keadilan hancur total. 3 pemimpin. Yulin berpikir bahwa karena mereka terdiri dari 6 klan, akan ada 6 pemimpin yang mengendalikan banyak klan, tetapi sepertinya hanya setengah dari mereka yang datang. Tetapi fakta bahwa hanya setengah dari mereka yang ada di sini sangat berarti. Itu berarti bahwa mereka bertujuan untuk perdamaian melalui perjanjian ini. Mereka datang. Perhatian semua orang terfokus pada tempat di mana mereka akan menghadapi para pemimpin ini untuk pertama kalinya. Mereka melihat 3 orang berjalan berdampingan di gerbang timur. Di sebelah kiri adalah seorang lelaki tua dengan rambut pendek putih dan sarung merah, dan yang di tengah berambut panjang, dan kain hitam menutupi matanya. Dan di sisi kanan ada pria parubaya lainnya dengan janggut dan otot yang berkembang dengan baik tanpa mengenakan atasan. Apa yang tidak biasa tentang dia adalah kenyataan bahwa dia mengenakan pedang besar yang tingginya sama dengan dia di punggungnya. Mereka tidak biasa, pemimpin besar. Petik 2 petik 2. Yimok tidak menanggapi kata-kata pemimpin ke-6 Pong Chung-un yang bingung. Namun, dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Pemimpin hebat, apa yang harus kita lakukan? Petik 2 Tetua Pong. Mungkin semua orang di sini hari ini akan mempertaruhkan hidup mereka. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ketiganya adalah Maha Guru. Selain itu, salah satu dari mereka cukup kuat untuk bersaing dengan pemimpin hebat sepertiku juga. Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2.
Pong Chungun terkejut mendengar kata-kata Yimok. Dia tidak bisa memperkirakan tingkat yang tepat dari mereka. Dia tahu bahwa mereka akan lebih baik darinya, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan sangat berbahaya. Maksudnya apa? Pemimpin hebat? Apakah ini berarti mereka bertiga cukup mampu untuk berada di level yang sama dengan 5 prajurit terkuat? Mendengar pertanyaan itu, Yimok menatap pria di tengah yang menutupi matanya dengan kain hitam. Kedua pria di kedua sisinya tampaknya telah mencapai tahap masuk level Mahaguru, tetapi pria yang menutupi matanya dengan kain hitam itu tampaknya berada di level yang sama dengan Yimok. 5 prajurit terkuat memiliki kemampuan yang berbeda-beda, namun jika standar diambil dalam istilah umum, maka pria yang ditutup matanya ini bisa disebut salah satunya. Ini terkesiap keluar dari mulut Nam Gung Kiong. Faktanya, itu adalah suara yang mendekati rasa malu. Ada 12 master lain dengan aliran energi yang tidak biasa yang mengikuti di belakang 3 pemimpin utama, dan yang mengejutkannya, semuanya adalah level superior master. Selain itu, 100 prajurit di belakang mereka semuanya mendekati tahap awal level supermaster, sepertinya mereka membawa semua prajurit elit mereka. Tidak masuk akal memiliki kekuatan sebanyak itu dengan mereka. Semua orang berpikir bahwa faksi lain akan siap sepenuhnya. Namun, ini jauh di luar kisaran yang diharapkan. Tujuan pertama Nam Gung Kiong adalah untuk menyingkirkan musuh bersama, Tuan Kultus Iblis Chun Youn, dan kemudian membidik klan Blade God Six Martial, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia harus merevisi rencananya. Lord of the Demonic Cult, dengan dia, yang ini harus dijatuhkan terlebih dahulu. Itu adalah upaya Nam Gung Kiong untuk menghemat kekuatannya dan menggunakannya saat dibutuhkan. Jika dia mengikuti rencana pertama dan menyingkirkan penguasa kultus iblis dengan bantuan klan pedang Dewa 6 bela diri, maka pasukan Yulin akan kesulitan mengalahkan klan pedang Dewa 6 bela diri sendirian. Jumlah Supermaster dan Superior Master yang dimiliki klan Blade God Six Martial sangat banyak. Sepertinya mereka terkejut. Hehe, pria berotot tanpa baju itu tersenyum saat melihat wajah kaku pasukan Yulin. Saat itulah pria berambut putih di sebelah kiri berbicara pelan setelah mendecakkan lidahnya. Cih, kenapa kau peduli seperti apa reaksi mereka? Lagi pula mereka akan mati. Master pedang gila, Cha Yun Kang. Pria yang memakai pedang yang tingginya adalah salah satu dari 3 teratas dari 6 master bela diri klan, Master pedang gila Cha Yun Kang. Di antara 3 master bela diri teratas, dia adalah satu-satunya yang berkompetisi dalam seni ekstrim Dewa Pedang. Kenapa kau begitu tegas padaku sekarang, ahli pedang api, No Do Kyung? Anda terlalu tua untuk mengetahui kegembiraan menjadi sorotan. Pria tua berambut putih, yang membawa pedang merah padanya, adalah master pedang api, salah satu dari 6 master bela diri klan. Di antara 6 bela diri, dia adalah satu-satunya orang yang memegang gelar master pedang untuk waktu yang lama. Mengabaikan obrolan mereka, pria berpenutup mata di tengah berbicara dengan yang berambut putih. Saya berharap semuanya dipersiapkan dengan baik. Ya, Master Pedang Liu. Setelah Master Pedang mengirimkan sinyal, tidak ada satu orang pun di dalam tembok ini yang dapat bertahan. Petik 2. Orang yang menutupi matanya dengan kain hitam itu adalah salah satu dari 6 ahli bela diri, ahli pedang Liu. Dia adalah kakak dari Li Baik, yang meninggal di tangan Chun Youn. Sejak kejadian itu, Master Pedang Liu berada dalam suasana hati yang buruk, di mana Do Kwang menggelengkan kepalanya dan berbicara. Kita akan segera menggunakan Rage Roaring Thunder, Sword Master Liu. Bukankah semuanya akan terpecahkan begitu penguasa kultus iblis disingkirkan dari dunia ini? Apakah Anda tidak percaya pada teknik yang akan digunakan? Guntur menderu kemarahan. Sebuah bom yang dibuat oleh ahli bahan peledak 100 tahun yang lalu. Itu adalah senjata terburuk dengan radius ledakan yang setara dengan 5 kali ledakan normal yang dihasilkan oleh energi. Karena bahan yang dibutuhkan untuk bom sulit didapat, pembuatannya menjadi sulit. Bahkan klan Blade God Six Martial hanya memiliki beberapa dan mereka semua diletakkan di bawah tanah kastil ini. Bahkan jika digunakan, wajar bagi kami untuk bersiap menghadapi kecelakaan apapun. Bahkan jika kita menghapus semua orang di sini, termasuk Lord of the Demonic Cult itu,
kita hanya akan mengambil satu langkah kecil untuk mencapai tujuan kita. Petik 2. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan ini. Bagus. Pria yang ditutup matanya sudah gila sebelumnya, tetapi setelah kehilangan saudaranya, dia menjadi lebih dingin dan lebih terobsesi. Lagi pula, penanggung jawab tugas ini adalah Sword Master Liwuk. Mengikuti perintah Guru Agung, mereka memutuskan untuk mengikuti dan membantunya. Bahkan yang lain dari 6 guru bela diri sangat memuji dia karena ketelitiannya. Selama pria ini ada di sini, tidak ada yang akan selamat. Anda, Lord of the Demonic Cult, telah cukup sering mengganggu rencana kami. Anda akan diadili di sini. Dengan cara itu, 3 faksi Wulin telah berkumpul, klan Yulin, pasukan jahat, dan Dewa Pedang 6 bela diri. Satu-satunya yang tersisa adalah Demonic Cult. Akan sulit untuk datang ke kastil karena jalan mereka diblokir. Siang hari, saat matahari sudah tinggi di langit. Namun, bukan tanda dari Demonic Cult. Secara alami, para pemimpin dari setiap faksi tidak punya pilihan selain bingung. Apa ini? Mengapa mereka begitu terlambat? Apakah mereka akan meninggalkan harga diri mereka dan bersembunyi di istana kekaisaran? Itulah yang dipikirkan semua orang. Tapi kemudian, gedebuk, gedebuk, gedebuk. Pada saat itu, suara genderang terdengar dari gerbang selatan kastil bersamaan dengan teriakan penjaga kekaisaran di atas tembok. Lord of the Demonic Cult masuk. Akhirnya, mereka ada di sini. Wu Wong, ketiga faksi, yang berkumpul di dalam, melihat ke gerbang selatan. Kultus adalah satu-satunya faksi yang mereka targetkan dan akhirnya muncul. Para penjaga tidak memberitahu tentang pemimpin atau pemuja lain yang datang, karena mereka semua diblokir di dekat Sungai Kuning. Begitu penguasa kultus iblis melangkahkan kaki ke kastil, perang akan dimulai. Ya, atas perintah telepati Master Pedang Liwuk, Master Yi Gam, yang membantunya, mengangguk dan menjawab. Yang mengejutkan, saat yang mereka tuju bukanlah akhir dari perjanjian seperti halnya untuk pasukan kejahatan dan pasukan keadilan. Momen dimulainya perjanjian itu dikenal sebagai momen paling menguntungkan dari semuanya. Tapi itu tidak masalah bagi mereka, biarlah itu bangsawan atau prajurit. Lagi pula, klan Blade God Six Martial telah memutuskan untuk membunuh semua orang untuk menutup masalah ini. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Beberapa langkah kaki yang berat terdengar dari gerbang. Semua orang melihat situasinya dengan rasa ingin tahu, tetapi beberapa anggota kultus iblis masuk dari gerbang utara dengan 4 hingga 5 kotak kayu besar dan membawanya ke pekarangan kastil. Itu terlihat aneh karena para anggota kultus berlumuran tanah, seperti mereka telah berguling-guling di tanah selama beberapa waktu. Apa itu? Apa yang mereka bawa? Seakan datang terlambat belum cukup, mereka datang dengan kotak kayu. Bahkan 3 master teratas dari klan Blade God Six Martial sedang melihat kotak-kotak itu. Ketika kotak kayu mencapai pusat, di mana para pejabat dan penjaga hadir, para anggota kultus iblis tiba-tiba berhenti. Apa? Seberapa besar dia? Di tengah para prajurit kultus, ada seorang pria berotot berukuran 2 kali lipat dari pria dewasa normal. Siapa yang bisa setinggi itu? Pada saat itu, pria besar itu menendang kotak kayu itu dengan kakinya. Bang! Berderak. Kotak besar itu jatuh dan dengan suara potongan logam yang bertabrakan, sesuatu terjatuh. Itu adalah sesuatu yang bulat dan 2 kali ukuran kepalan tangan manusia, dan sepertinya memiliki sumbu di atasnya. Wong, apa itu? Bola besi. Semua orang tampak bingung dengan itu, ini adalah pertama kalinya mereka melihat barang seperti itu, tetapi ada orang-orang yang ekspresinya berubah. Master Klan Dewa Pedang 6 bela diri. Mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat mulut mereka terbuka lebar melihat bola-bola besi yang keluar dari kotak kayu itu. Omong kosong. Mereka? Bagaimana mereka? Identitas bola besi yang keluar dari kotak kayu tidak lain adalah bom Rage Roaring Thunder, yang mereka tanam di bawah tanah kastil Jin. Apa-apaan ini? Bahkan Liwuk terkejut, pria besar itu berlutut dengan satu kaki dan memandangi seorang anggota yang berdiri di tengah para pejabat kekaisaran, dan berteriak dengan suara besar. Pak, maaf karena terlambat. Karena ada begitu banyak, kami harus membongkar dan memindahkan semuanya, Yang Mulia. Apa?
Tuhan, semua orang memandang pria itu, yang tampak seperti pejabat istana dengan keterkejutan di mata mereka, saat pria besar itu mengucapkan kata-kata yang tidak terduga. Bab 390. Bab 390, Kaisar Iblis Surgawi, 1. Seorang pejabat parubaya dengan wajah bulat berdiri di podium. Itu adalah seragam resmi, di istana kekaisaran dia akan menjadi seseorang dengan tinggi, tetapi dari standar Wulin, dia tidak lebih dari posisi orang biasa. Tidak ada satupun tanda energi internal dalam dirinya, dia tidak berbeda dengan orang normal. Jadi mengapa pria besar itu berlutut dan menyebut orang itu sebagai Tuhannya? Lagi pula, bukankah dia terlihat berbeda dari yang pernah kudengar? Secara keseluruhan Wulin, penguasa kultus iblis disebut Kaisar Iblis Surgawi, dan muncul secara lisan menyebar ke setiap faksi. Saat dia keluar dari istana, faksi siap mengirimnya ke surga. Sementara semua orang terkejut, pejabat parubaya itu menoleh dan memandang seorang pria parubaya berbaju biru dan seorang kasim berbaju merah, yang berdiri di sisi kiri podium. Mereka adalah Yongjo, komandan utara dan seorang kasim dari tombak barat. Mereka tidak bisa berdiam diri saat melihat bola besi menggelinding keluar dari kotak kayu. Pria parubaya itu berbicara kepada mereka. Apakah Anda ingin memeriksanya? Bagaimana mungkin bom sebanyak itu disembunyikan di kastil Jin? Mereka jauh lebih besar daripada yang ada di gudang senjata istana militer. Bagaimana bisa lahir ini ada di sini? Setiap orang yang memperhatikan apa yang terjadi di podium mulai berbisik di antara mereka sendiri. Mereka tidak terlalu memperhatikan kata-kata itu, tetapi kata, bom, itulah yang mengejutkan mereka. Bisikan, bisikan, apa yang baru saja aku dengar? Apakah bola itu meledak? Hampir 100 atau lebih bola besi dituangkan dari satu kotak kayu. Dan jika mereka menjumlahkan total ada 5 kotak, setidaknya ada 500 bom. Dan karena mereka membutuhkan bubuk mesiu untuk barang-barang semacam itu, tidak mungkin tersedia kecuali mereka memiliki izin resmi. Kita tidak mungkin membuat perjanjian non-agresi dengan mereka yang memiliki senjata berbahaya seperti itu. Kita harus segera memberitahu Yang Mulia. Komandan Yongjo dan Kasim Tombak Barat bergidik saat melihat bom-bom itu. Fakta bahwa sejumlah besar bom disembunyikan di ruang bawah tanah berarti seseorang mencoba membunuh semua orang di istana dengan ledakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Master Pedang Liwuk tidak mengerti. Tiba-tiba, dia melepas kain hitam yang menutupi matanya dan melihat ke arah bom. Seharusnya ada anggota klan Blade God Six Martial di pintu masuk bawah tanah di kastil. Namun, menemukan bom berarti anak buahnya telah diturunkan. Bukan itu masalahnya sekarang. Master Pedang Liwuk, yang terkejut dengan penemuan bom tersebut, menyadari masalah yang lebih besar. Bom itu, bom Raze Roaring Thunder, adalah pilihan terakhir jika mereka tidak bisa mengalahkan Lord of the Demonic Cult. Dan bom itu ditemukan oleh orang-orang Chun Youn. Apakah orang-orang itu juga anggota kultus iblis? Master Pedang Liwuk menyoroti pejabat di podium. Karena mereka terlalu terlibat dalam situasi dan fakta apakah kultus penguasa iblis akan datang atau tidak, mereka tidak menyadari bahwa kaisar yang seharusnya ada di sana untuk menandatangani perjanjian bahkan belum tiba. Fakta bahwa ini sudah lewat tengah hari dan kaisar belum datang berarti. Ini adalah niat mereka sejak awal, menunggu sampai bom ditemukan. Perjanjian itu bahkan bukan prioritas bagi mereka. Dan dia benar. Pejabat di podium menjangkau bom yang dituangkan ke lantai. Yang mengejutkan, 2 bola besi melayang ke udara dan tersedot ke tangan seorang pejabat. Telekinesis. Luar biasa. Pria yang paling tidak adalah master tingkat unggul. Pria itu terlihat sangat biasa sehingga ketika dia menunjukkan keterampilan seperti itu, orang-orang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Telekinesis, yang digunakan oleh pejabat, adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan energi internal yang besar dan di tingkat atas master superior. Namgung Kiong, pemimpin ketiga pasukan keadilan dan anggota ekstremis, bingung. Apakah pria itu benar-benar penguasa kultus iblis? Namun, dia tidak bisa merasakan apapun dari pejabat itu. Tidak mempedulikan reaksi masyarakat Wulin, petugas menarik kedua bom tersebut dan menyerahkannya kepada Panglima Utara Yongjo.
Bukankah aku sudah berjanji bahwa satu faksi pasti akan melakukan hal seperti itu? Anda perlu menyampaikan ini kepada Yang Mulia dan segera memberitahu dia tentang situasi ini. Petik 2. Mengerti. Jika bukan karena peringatan Tuan Chun kita akan berada dalam masalah besar. Kami pasti akan mengalaminya. Pak, pada saat yang sama, dua pria lainnya berterima kasih kepada Chun Youn. Mereka akan mengambilnya dan memberitahu Kaisar apa yang telah mereka lihat. Kamu harus cepat. Atas peringatan Chun Youn, wajah kedua pria itu menjadi kaku. Karena mereka mengerti arti peringatan itu. Mustahil bagi sekelompok orang yang cukup berani untuk bersembunyi di bawah tanah untuk tidak merencanakan sesuatu yang lain. Kami akan. Apa? Keduanya berlari menuju gerbang utara pada saat bersamaan. Untungnya, mereka berdua adalah superior master yang hanya berada di podium untuk mengonfirmasi peringatan Chun Youn. Dan gerak kaki mereka jauh lebih ringan dan lebih cepat daripada yang dimiliki kebanyakan orang Wulin. Melihat itu, Master Pedang Li Wuk sangat terkejut. Guru pedang gila. Cih, semuanya serba salah sejak awal. Jika orang-orang itu keluar dari gerbang kastil dan pergi ke istana kekaisaran untuk memberitahu mereka tentang masalah tersebut, mereka pada akhirnya akan membuat musuh tidak hanya di Wulin tetapi bahkan di pemerintahan. Itu akan berakhir dengan tujuan yang sama sekali berbeda dari yang mereka inginkan. Apa? Untuk saat kelahirannya terungkap, Master Pedang Gila Cha Yun Kang tahu bahwa ada yang salah. Berkat intuisinya yang cepat, dia berhasil utara gerbang. Sesuai dengan itu, Master Pedang Li Wuk mengangkat tangannya dan mengirim sinyal lagi. Tutup. Kemudian, 12 anak buahnya, yang berada di belakangnya, mengambil trompet yang ada di tangan dan meniupnya dengan keras. Tarik seolah-olah menunggu bunyi klakson. Para prajurit di dekat setiap gerbang memotong tali tebal yang menarik ke bawah gerbang kayu. Memotong. Gedebuk. Saat talinya putus, gerbang kayu yang seharusnya tetap terbuka itu mulai tertutup seketika. Apa-apaan ini? Apakah mereka telah mengambil alih gerbang? Melihat hal itu, orang-orang dari Yulin dan pasukan kejahatan tidak bisa menyembunyikan rasa malu mereka. Gerbang selatan, timur dan barat ditutup pada waktu yang bersamaan. Untuk keluar dari kastil, mereka tidak punya pilihan selain melompati tembok besar yang sepertinya menyentuh langit. Namun, gerbang utara adalah satu-satunya yang belum ditutup. Mereka juga mengeluarkannya. Master Pedang Li Wuk mengutuk dirinya sendiri. Setelah menemukan bom di bawah tanah, itu berarti orang-orang dari klan Blade God Six Martial di gerbang utara juga ditangani. Saat gerbang utara dibiarkan terbuka, Master Pedang Gila, Cha Yun Kang, merasa kesal. Cih, tidak membantu sama sekali. Srur, Cha Yun Kang dengan cepat mencabut pedang, yang ukurannya sama dengan dirinya, dari punggungnya dan mengubahnya menjadi pedang yang cocok untuknya. Wong, dia berencana menggunakan energi internal untuk membedakan jarak antara dia dan kedua pejabat itu, sekaligus, dia berhasil menempuh jarak 6 kaki. Ketika kamu berencana untuk bertarung, energi internal seharusnya berkumpul di telapak tangan. Tiba-tiba, seseorang muncul di antara dia dan dua pejabat yang hanya berjarak 20 langkah dari gerbang. Bagaimana dia bisa menyusul? Mendengar suara dari belakang, Yongzhou terkejut. Tidak masuk akal bahwa dia, yang dikenal sebagai pendekar pedang terbaik di istana kekaisaran, dengan mudah ditangkap oleh anggota faksi. Aku akan menebasmu. Itu bukan gertakan dari pria yang mengikutinya. Peningkatan energi yang tajam tidak biasa. Siapapun dia berhasil menutupi 10 langkah sekaligus dan mencoba menggunakan pedang besar di matanya. Ini untukku. Orang-orang di sana. Benar sekali saat itu. Srur, sebuah bayangan muncul tepat di depannya. Bayangan itu suram angsur berubah menjadi lebih gelap dan kemudian ada seorang pria berambut panjang tak dikenal dengan topeng unik. Kau bajingan sialan. Jangan ikut campur. Cuk. Pria besar itu mencoba untuk memotongnya sekaligus, tetapi pria bertopeng itu menghindari setiap serangan yang masuk dengan gerakan serbaguna, dan malah menikam leher Cha Yun Kang. Memotong. Hah. Terkejut, Cha Yun Kang segera bersandar. Sulit bagi prajurit lain untuk melakukan tindakan seperti itu dalam sikapnya, tetapi 6 martial master dari klan Blade God Six Martial melampaui batas manusia. Pang!
Dengan tubuhnya bersandar ke belakang, Cha Yunkang dengan ringan menggerakkan tubuhnya ke samping dan dengan cepat membungkus pedang besarnya untuk membungkus pria bertopeng itu. Dentang. Meskipun menyerang dengan kekuatan yang luar biasa, pria bertopeng itu tidak bergerak lebih jauh dari 10 langkah dan saat dia menegakkan tubuhnya, Cha Yunkang membuka matanya. Kamu adalah Raja Kegelapan. Raja Kegelapan, Marakim. Nama yang digunakan untuk pria di kultus iblis yang bertugas memberikan kematian. Dia mendengar bahwa Marakim sangat baik dalam melarikan diri dari serangan Master Pedang Li Baik yang sudah mati, tetapi melihatnya sekarang, dia tampak seperti mahakarya sejati. Kamu kenal aku. Fakta bahwa dia ada di sini berarti penguasa pemujaan iblis juga ada di sini. Menurut informasi yang dikumpulkan, Chun Youn, penguasa kultus iblis, tinggal di istana pemerintahan bersama dengan penjaga agung Marakim. Fakta bahwa dia menghalanginya berarti bahwa salah satu pejabat harus menjadi anggota kultus iblis atau Tuhan sendiri. Sialan, Cha Yunkang akhirnya mengutuk. Sementara itu, kedua pejabat itu sudah melewati gerbang utara. Dia seharusnya mengejar mereka, tetapi sebagai akibat dari pria ini, dia akhirnya membuang-buang waktu yang berharga. Maka Tuhan itu juga ada di sini. Melihat bagaimana Cha Yunkang diblokir, Li Wuk menggigit bibir bawahnya. Para pejabat seharusnya tidak diizinkan untuk melepaskannya. Saat Li Wuk mengangkat tangannya, 3 pedang muncul. Ikuti mereka. Saat Li Wuk menunjuk ke gerbang, pedang ketiga itu bergerak seperti anak panah. Wah. Namun, di tengah jalan menuju gerbang utara, mereka berhenti seolah tidak bisa bergerak lagi. Seolah-olah diblokir oleh dinding, pedang itu bergetar di udara. Li Wuk yang terkejut tidak bisa berkata apa-apa. Master Pedang Api, Noh Doyung, bertanya dengan kaget. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kontrol pedang udara telah diambil. Apa? Mengambil kendali pedang udara. Siapa yang bisa melakukan itu? Menanggapi pertanyaan tersebut, Master Pedang Li Wuk menatap pria yang berdiri di podium. Pejabat parubaya yang berdiri di podium dengan tangan terulur ke arah 3 pedang. Dia mengambil kendali pedang udara yang terhubung dengan energiku. Kemampuan yang cukup mencengangkan. Bahkan saat Li Wuk mengumpulkan energi, pedangnya hanya bergetar tapi tidak bergerak maju. Semua orang Wulin yang berkumpul di pekarangan kastil teringat pemandangan ini. Apakah itu masuk akal? Apakah pedang udara benar-benar diblokir? Pedang udara itu sendiri adalah teknik yang akan mencengangkan orang-orang Wulin, tetapi pejabat gemuk parubaya ini memblokirnya hanya dengan tangan. Itu berarti dia mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Tingkat guru ilahi. Petik 2. Di antara mereka yang berada di kastil, 5 pemimpin pasukan keadilan dan Garmojam dari pasukan jahat dapat menyadari apa artinya. Kecuali seseorang dari tingkat Divine Master, seseorang tidak dapat menguasai teknik seperti itu dengan mudah seperti yang dia lakukan. Pria itu benar-benar monster. Hal yang mencengangkan terjadi ketika pejabat menunjuk tembem itu penggantian tangan yang terulur. Pedang-pedang itu, yang berhenti di udara, berputar ke arah yang berlawanan dan mengarah ke pemilik pedang itu. Ini, apa? Mata Sword Master Li Wuk membelalak karena shock. Kendali yang perlahan-lahan melayang, berakhir di tangan kantor. Pejabat itu memandangnya dan berbicara dengan suara sinis. Ambil ini kembali. Dan saat dia menusuk, pedang ketiga itu melesat menuju Sword Master Li Wuk. Prajurit biasa akan terkejut dan bingung, tetapi orang-orang ini berada pada level yang sama dengan 5 prajurit terkuat. Dentang. Master Pedang Li Wuk, dan Master Pedang Api Noh Doyung, yang berada di sebelahnya, menghunus pedang mereka dan memblokir pedang udara. Karena itu belum cukup, mereka berusaha mati-matian untuk memutuskan hubungan pedang udara. Dentang. Pedang udara seperti senjata terhebat dari Mahaguru. Sialan. Bagaimana bisa rencana itu salah sejak awal? Itu adalah Li Wuk, yang kesal karena pedang udaranya diambil. Kedua pejabat itu sudah melewati gerbang utara, mereka tidak terlihat. Sudah pasti bahwa mengejar mereka akan sulit. Naik. Master Pedang Li Wuk mengucapkan giginya dan mengarahkan jarinya ke petugas di podium dan berteriak.
Tuan dari kultus iblis Chun Youn. Berapa lama Anda akan memasang topeng mengerikan dan bertindak seperti itu? Lepaskan topeng itu dan ungkapkan dirimu sekarang juga. Topeng menjijikkan. Wong. Mendengar kata-kata itu, semua mata di kastil teringat pada pejabat itu. Mereka mengira dia tidak bisa menjadi tuan karena muncul dan dari apa yang mereka dengar, tetapi jika itu adalah topeng, maka ada kemungkinan besar dia adalah tuan dari kultus iblis. Yah, itu sungguh sesak. Pejabat itu membuang dan meraih kulit di bawah dagunya dan menariknya keluar. Kulit meregang seperti karet dan segera topengnya terkelupas, menampilkan wajah sebenarnya yang tersembunyi di baliknya. Mata orang-orang Wulin, yang melihatnya, terbelalak kaget. Ah, benar sekali. Itu dia, seorang pria muda dengan rambut panjang, wajah putih dan mata tajam seperti pisau, itulah yang sering mereka dengar. Reputasi yang mengejutkan seluruh Wulin. Chun Youn, penguasa kultus iblis, yang disebut Kaisar Iblis Surgawi, akhirnya mengungkapkan dirinya.